Nah, kita akan belajar pada waktu yang singkat ini tentang jatuhnya hegemoni agama mayoritas. Dan yang saya mau kisahkan itu masa lalu, bukan masa sekarang, yaitu Imperium Romanum Sacrum, Imperium Roma yang sangat jaya dan disakralkan, yang bertahan sampai 2000 tahun. Siapa yang sangka bahwa imperium besar ini akan tumbang? Tidak ada yang sangka. Itulah Imperium Roma yang berjaya luar biasa lebih dari 2000 tahun. Kenapa Roma bisa jatuh? Roma pagan maksudnya. Setelah bertahan berabad-abad, kurang dikjaya apa? Tapi karena sikap sombong, takabur, yang katanya orang Jawa itu adigang, adigung, adiguno, maka akhirnya hancur. Bukan hanya karena diskriminasi atas warga Roma asli yang berlaku bagi mereka ius Romanum, hukum Roma, terhadap negara-negara yang di bawah jajahan Roma. Sama-sama berbuat kriminal. Kalau warga negara Roma matinya dipenggal seperti Paulus. Tapi kalau dia warga negara Yudea, warga negara Mesir, yang semua di bawah penjajahan Roma, matinya mesti disalib, seperti terjadi pada Yesus Kristus atau Petrus, matinya disalib. Tetapi juga ekonomi, terjadi ketidakadilan ekonomi kalau warga negara Roma hanya membayar satu pajak warga negara. Tapi kalau warga negara jajahan Roma membayar pajak bagi orang asing, yang berlaku hukum ius gentium, hukum bagi bangsa-bangsa. Tetapi juga lebih lanjut lagi atau lebih kentara lagi, itu adalah penindasan dalam soal kehidupan beragama. Kita tahu bahwa Roma itu selama berabad-abad itu menyembah banyak dewa, politeisme. Dan ketika munculnya kekristenan termasuk agama atau iman yang selama 300 tahun pertama tidak menikmati kebebasan. Dia dianiaya. Dan ada 3 catatan yang penting yang dilakukan Roma ketika menindas agama minoritas. Yang pertama catatannya pra-Konstantin. Karena Konstantin setelah menjadi Kristen tahun 313, dia mengeluarkan yang namanya Edict Milan, kebebasan beragama. Kristen boleh ada. Seperti agama-agama yang lain juga dijamin, namun belum menjadi agama negara. Yang dilakukan pemerintahan Roma pagan sebelumnya apa? Pertama, melakukan tuduhan yang tidak terbukti. Lalu melakukan larangan-larangan, termasuk larangan tempat beribadah. Dan yang ketiga, itu adalah sampai mempersekusi. Nah, sekarang kita pelajari satu-satu. Pertama adalah menuduh. Umat Kristen dituduh makan daging orang, kanibalisme, gara-gara firman Tuhan, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Kristen itu kanibal. Atas dasar itu kekristenan dibenci karena tuduhan yang tak terbukti. Itulah sebabnya dalam catatan sejarah yang ditulis oleh Plinius Secundus, Pliny the Younger, dia mencatat tentang bagaimana dia ditugaskan oleh pimpinannya untuk memata-matai orang Kristen. Tapi apa yang dia temui? Mereka hanya suka beribadah pada setiap fajar menyingsing pada hari tertentu, dan mereka makan makanan yang baik, minum minuman yang tidak memabukkan. Apa salah mereka? Mereka hanya setiap pagi itu melantunkan himne kepada Kristus, seperti mereka melantunkan pujaan kepada dewa atau kepada Tuhan. Dalam bahasa Latinnya Carmenque Christo quasi Deo. Jadi bukti penyembahan Kristus sebagai Deo, sebagai Tuhan, itu terbukti dari naskah-naskah di luar kekristenan.
Jadi tidak benar kalau orang mengatakan Yesus baru jadi Tuhan tahun 325 setelah konsili Nikea. Yang kedua, melakukan pelarangan-pelarangan. Tempat pertemuan umum tidak boleh dikunjungi karena itu dianggap melanggar hukum. Sampai-sampai 300 tahun pertama gereja tidak pernah berdiri di wilayah Kekaisaran Roma. Maka kita menemukan katakom, gua-gua untuk beribadah. Dan kita juga melihat selama kunjungan kita di Israel, di Tanah Suci sampai ke Mesir ini, bagaimana biara-biara didirikan di atas padang gurun karena tidak ada kebebasan beragama. Yang ketiga, persekusi. Ini sangat terkenal sekali. Para rasul itu tidak memperebutkan jabatan gubernur atau jabatan wali kota atau jabatan bupati. Kalau mereka benar-benar mau mencari keuntungan, tidak baik menjadi Kristen karena teraniaya. Petrus sendiri sudah dinubuatkan Yesus, ketika engkau masih muda, engkau berjalan kemana saja, tapi ketika engkau menjadi tua, orang akan mengikat engkau dan membawa kamu ke tempat yang tidak kamu kehendaki. Terbukti betapa kerasnya penganiayaan terhadap Kristen, sampai-sampai Petrus yang panggilan para rasul pun itu akan meninggalkan Roma. Namun di jalan Apia dia mendapatkan penampakan dari Kristus langsung. Betapa kagetnya Petrus menurut catatan sejarah gereja, dan dia bertanya, "Quo vadis Domini?" Engkau mau kemana Tuhan? Lalu Yesus menjawab dalam bahasa Latin, "Iterum Romano venio crucifixi." Saya mau ke Roma untuk disalibkan yang kedua kali. Akhirnya Petrus disalibkan dengan kepala di bawah. Sampai hari ini terkenal ungkapan Quo vadis. Lalu yang kedua, pasca tahun 313, kekristenan mendapatkan kebebasan beragama. Namun gereja Koptik juga melestarikan atau mengabadikan selesainya tahun penganiayaan itu dengan membuat tahun yang dinamakan Anno Martiri. Sampai sekarang itu dipakai di gereja Koptik Ortodoks sebagai kalender liturgis. Ada berganti-ganti kebijaksanaan setelah Edik Milan, sampai suatu saat muncul yang namanya Julian si Murtad. Julianus itu kaisar, masih keponakannya Konstantin Agung. Akhirnya dia kembali ke agama pagan, kembali ke agama paganisme, menyembah banyak dewa. Menurut dia itu lebih demokratis kalau dewanya banyak. Lalu dia melakukan semacam penekanan, pembatasan terhadap kekristenan yang luar biasa. Pembatasan-pembatasan itu dilakukan, misalnya dia kepingin menandingi Natal. Jadi Natal itu aslinya memang dalam Koptik Didaskalia Apostolorum bab 18. Ya, itu dikatakan, ya ikhwatana takhfudu fi ayamil a'yad id milad rabbina. Tetapkanlah dalam hari-hari perayaan kita kelahiran dari junjungan agung kita Kristus, wa kamaluhu fi kamsati wa isrin min syahri tasi'i lil Ibraniyin. Setiap tanggal 25 bulan Ibrani ke-9. Sebetulnya saudara-saudara, yang dilakukan oleh para penganiaya itu tahu kalau kekristenan itu benar. Tapi mereka mencoba menggunakan masa rakyat yang bodoh, yang mengeluh-elukan dia. Dan itu juga terulang sampai hari ini. Ketika saya tunjukkan dokumen-dokumen Natal dari zamannya Paus Telesphorus pertama tahun 126, masih ada orang tidak mau terima. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita, kecelakaan itu terjadi apabila kekristenan sendiri tidak atau abai terhadap imannya. Ketika imannya dipersoalkan, dianggap itu biasa. Padahal itu waktu kita untuk bersaksi dan menjawab. Ketika saya tunjukkan dokumen Koptik itu yang sudah ditetapkan di masa Paus Demetrius pertama di Alexandria, orang mengatakan ini kan tahun Yahudi, bulan Kislev, bukan bulan Desember. Saya yakin orang yang ngomong itu tahu sebenarnya
Tapi sengaja tidak mau tahu. Karena apa? Dia pikirnya untung-untungan, bukan kebenaran. Padahal Anda tahu, cukup mudah melihat kalender Ibrani setiap di Israel. Bulan Kislev itu jatuhnya selalu Desember atau awal Januari. Hanya karena perbedaan sistem liturgi, sistem kalender. Kalau kalender Koptik itu bulan Kiah. Ya, itu saudara-saudara. Jadi mereka tidak berdaya, seperti mau menutup matahari dengan sapu tangan. Tidak berdaya karena Natal yang dipersekusi, yang dulunya dilarang-larang, ternyata tidak bisa dilawan. Makanya yang dilakukan berikutnya adalah membajak kalender Natal. Luar biasa kan? Sekarang tidak mampu untuk melawan sejarah. Dia sekarang membajak sejarahnya Kristen. Makanya sejak Kaisar Julianus si Murtad itu dilakukan pembajakan terhadap Natal 25 Desember kelahiran Yesus, dijadikan kelahiran Sol Invicti, kelahiran Dewa Matahari. Dari mana datanya? Saudara-saudara, saudara silahkan membaca bukunya Macrobius. Macrobius itu mencatat dalam bukunya, itu bukunya gampang sekali dicari sekarang. Apa yang tidak bisa dicari lewat dunia revolusi industri keempat? Macrobius dalam judul bukunya, dia hidup abad ketiga sebelum Masehi. Judul bukunya adalah Saturnalia, buku pertama, chapter ke-10, nomor 4, halamannya tergantung penerbitnya. Dikatakan bahwa Saturnalia, titik balik musim dingin, harus dirayakan 7 hari, mulai tanggal 17 Desember, paling akhir 23 Desember. Tidak ada 25 Desember. Jadi tolong dicek langsung dokumen primernya. Macrobius dalam judul bukunya adalah Saturnalia. Yang kedua, yang sering dijadikan rujukan bahwa 25 Desember itu perayaan Dewa Matahari, itu disebut kronogram 354 Masehi atau Anno Domini. Itu Anda bisa langsung cross check. Pertama, teks yang dianggap sebagai hari lahir Dewa Matahari itu bagian ke-8 dari kronogram Roma 354 Anno Domini. Teksnya itu ini nanti saya kirimkan pada saudara-saudara. Judulnya dalam bahasa Latin itu N.Invicti.cm.xxx. Itu artinya apa? Pertama, N itu natalis, kelahiran. Invicti, dia yang tak terkalahkan. Tidak ada kata sol yang artinya Dewa Matahari. Jadi tafsiran orang-orang modern. Kemudian Circensis Missus, XXX itu 30, Triginta dalam bahasa Latin. Jadi artinya apa? Kelahiran dari dia yang tak terkalahkan, permainan yang diperintahkan 30 jenis. Jadi jenis perlombaan-perlombaan yang dirayakan setiap tanggal 25 Desember. Tapi pada bagian 8 dan bagian 12 justru ditegaskan dalam kronogram Roma tahun 354 itu kelahiran Yesus Kristus. Pada bagian ke-8 kronogram itu dikatakan hoc consul Dominus Yesus Kristus natus et octavo calendas Januari, yang artinya dan pada masa itu, pada masa konsul yang berkuasa itu, Tuhan Yesus Kristus dilahirkan pada 8 hari sebelum Januari. Itu 25 Desember. Lalu pada bagian 12 dari kronogram Roma tahun 354 Anno Domini ditulis Octavo calendas Januarium natus Christus in Bethlehem Judea. Clear sekali. Jadi 8 hari sebelum Januari dilahirkan Kristus di Bethlehem, wilayah Yudea. Kurang bukti apa? Jadi terminus perquem, tahun paling awal yang bisa dilacak kelahiran Dewa Matahari bukan 25 Desember, tapi berdasarkan catatan Macrobius dalam bukunya Saturnalia, buku pertama,
bab 10 nomor 4 itu 17 sampai 23 Desember. Terminus perquem. Dan waktu itu Kaisar Aurelian ya, itu mengaku diri sebagai Pontifex Solis, pelindung sang matahari. Itu menghidupkan kultus dewa matahari yang puncaknya itu pada masa Julian si Murtad. Terakhir, politik adu domba. Selain dia membaca kalender Natal, dia melakukan politik adu domba. Dia mengkritik kekristenan luar biasa. Kenapa Tuhan hanya menciptakan manusia dari satu pasangan? Kenapa tidak lebih baik berpasang-pasangan? Kenapa hanya dari Adam dan Hawa? Kenapa bukan Alek dan Alexa dan seterusnya? Itu tidak masuk akal bagi saya, katanya. Lalu dia justru sama-sama menolak agama-agama asing, tetapi dia berusaha untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem untuk orang Yahudi. Dia mengadu domba antara Kristen dan Yahudi. Dan dia benar-benar mau membangun bait suci di Yerusalem. Tetapi apa yang terjadi ketika semua persiapan sudah matang, maka badai kemudian membatalkan rencana itu dan gagallah pembangunan bait suci Yerusalem oleh dukungan Kaisar Julian si Murtad. Apa motivasinya? Mengadu domba, dan dia mau tunjukkan bahwa nubuat Yesus tidak terbukti. Karena dia menubuatkan, kamu lihat satu batu pun tidak terletak di atas batu yang lain. Semua akan diratakan. Dia mau membatalkan nubuat itu dengan cara membangun kembali bait Allah. Lalu menurut Yohanes Chrysostomos, datanglah badai itu. Dan akhirnya gagallah semuanya. Saudara-saudara, saya sekedar mengingatkan dalam peringatan profetik. Sejarah itu bisa berulang. Jangan karena kita besar, sikapnya adigang, adigung, adigung. Boleh saya mengakhiri renungan ini dengan nembang Jawa. Karena ternyata tembang Jawa mengingatkan ini. Si kancil anggepipun ngandelaken kebat lumpatipun, pan si gajah ngandelaken ageng inggil, si ulo ngandelaken iku upase kalamun nyokot. Yang Batak jangan iri. Ini lagu Jawa. Karena apa? Yang mau saya kasih peringatan yang sering terjadi di Pulau Jawa. Jangan kamu seperti kancil yang mengandalkan kecerdikannya untuk menipu, atau gajah karena kebesarannya, atau ular yang karena bisanya mematikan. Itulah yang terjadi pada Roma. Bukan sekedar mencegah, menahan, mempersekusi, menganiaya, membunuh, membakar, ya, tetapi juga memalsu dan mengadu domba. Kiranya itu tidak terjadi di bangsa kita. Karena kita ingin NKRI tetap jaya, supaya tetap jaya, maka kita tidak boleh mempersekusi orang lain. Sebesar apapun kita, yang kecil tetap harus kita pelihara. Makanya marilah kita bersyukur, sekalipun sekarang Natal dibajak lagi menjadi hari mualaf sedunia, tapi di sini kita tidak punya pengaruh apa-apa. Jangan terpancing untuk kita membalas caci makian terhadap kita, tapi mari kita berkati mereka yang mengutuk kita dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Dari mujizat Alkitab terapung yang mengingatkan perang itu tidak baik bagi setiap agama, setiap umat manapun dari kota Kairo. Selamat merayakan tahun baru dan mengawali tahun ini dengan baik. Kulu am wa antum bikoir. Sepanjang tahun kiranya kita berada dalam kebaikan. Tuhan memberkati kita. Shalom. Amin.